cranium tulang dahi, os parietal tulang ubun-ubun, os occipital tulang belakang kepala, os sphenoidal tulang baji, os temporal tulang pelipis, os ethmoidal tulang lapis, os maxilla tulang rahang atas, os mandibula tulang rahang bawah, os zygomatikum tulang pipi, os palatum tulang langit-langit, os nasal tulang hidung, os laksiram tulang air mata, os hyoidium tulang lidah, os fomen tulang pisau luku, os cervical tulang leher, os thoracalis tulang punggung, os lumbalis tulang pinggang, os cusigus tulang ekor, os sternum tulang dada, os membrium tulang hulu, os prosedur expodeus tulang taju, os costea tulang rusuk, os costea vera tulang sejati, os costea poris tulang palsu, os costea fluctuan tulang rusuk melayang, os humerus tulang gelang bahu, os scapula tulang belikat, os clavula tulang selangkangan, os pelvis tulang panggul, os ilium tulang usus, os humerus tulang lengan atas, os radius tulang pengumpil, os ulna tulang hasta, os carpal tulang tangan, os phalanges tulang jari, os femus tulang paha, os patella tulang lutut, os tibia tulang kering, os fibula betis, os tarsal kaki, os metatarsal punggung kaki, dan phalanges pedis tulang jari kaki. Yang pertama ada saraf olfaktori, berfungsi sebagai sensorik yang berperan dalam indera penciuman. Saraf ini berasal dari otak besar atau cerebrum. Kedua, saraf optik, berperan sebagai pengantar informasi visual dari retina ke otak. Yang ketiga, saraf okulomotor. Saraf ini berfungsi untuk motorik yang mengendalikan gerak-gerakan dan respon pada mata. Saraf ini berasal dari otak tengah bagian depan yang lalu bergerak ke rongga mata. Keempat, saraf trokleat. Fungsi saraf ini mengontrol mata oblikus superior yang bertugas menggerakkan mata ke bawah, ke samping, dan ke atas. Yang kelima, saraf trigmenial. Fungsi sensorik saraf ini adalah untuk melaksanakan sensasi pada wajah, kulit, dan leher atas. Sementara untuk fungsi motoriknya berperan dalam mengontrol gerak otot di telinga, mulut, dan juga rahang. Keenam, saraf abdusen berfungsi untuk mengendalikan otot mata yang berperan untuk mengajakkan mata ke arah luar. Saraf ini berasal dari pons, salah satu bagian dari batang otak, lalu memanjang hingga mencapai otot rektur lateral yang berada di rongga mata. Kemudian ketujuh, ada saraf facialis. Saraf facialis bertugas untuk mengontrol otot wajah hingga dapat muncul ekspresi pada wajah. 8. Saraf vestibulokoklear. Saraf ini membantu menjaga keseimbangan tubuh dan fungsi indera pendengaran. 9. Saraf glosopharyngeus. Saraf ini membuat seseorang mampu menelan dan mencap rasa makanan. Ke-10. Saraf vagus. Bagian terpanjang dari saraf kranial adalah saraf vagus. Saraf ini merupakan saraf parasigmatik yang berada di sepanjang otak hingga lidah, tenggorokan, jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Fungsi saraf vagus mengontrol gerakan pita suara, detak jantung, tekanan darah, paru-paru, sistem pencernaan seperti usus, lambung, serta merangsang kelenjar endokrin. 11.
Saraf aksesorius bertanggung jawab terhadap otot trapezius untuk menggerakkan bahu, leher, dan kepala. Dan yang terakhir, saraf hipoglossus berperan dalam menggerakkan otot-otot lidah.